ini part kelima membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-37. Kita akan membahas bab kedua, perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Lucu juga dalam hidup ini, kalau Anda menolak apapun selain yang terbaik, seringkali Anda mendapatkannya. W. Somerset Maugham. Ia sedang melaju di jalan tol dengan kecepatan 65 mil per jam. Ketika itu terjadi, sesuatu di tepi jalan sempat menarik perhatiannya, dan ketika ia kembali memandang ke depan, ia hanya punya 1 detik untuk memberi respon. Hampir terlambat, truk Mack di depannya tiba-tiba saja berhenti. Seketika itu juga, dalam upayanya menyelamatkan nyawanya, ia jatuhkan motornya menggelincir yang tampaknya berlangsung selamanya. Dalam gerakan lamban yang menyengsarakan itu, ia menggelincir di bawah truk tersebut. Tutup tangkinya terbuka dan terjadilah yang paling buruk. Bensinnya tumpah dan terbakar. Begitu siuman, ia sudah berada di tempat tidur di rumah sakit. Kesakitan, tidak dapat bergerak, ketakutan bernapas. 3/4 tubuhnya penuh luka bakar stadium 3. Toh ia pantang menyerah. Ia berjuang hidup kembali dan melanjutkan karir bisnisnya, tetapi lagi-lagi menderita hantaman keras, kecelakaan pesawat yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah seumur hidup. Dalam kehidupan setiap pria dan wanita, ada saat-saatnya ketika ia menghadapi tantangan paling hakiki, saat ketika setiap sumber daya yang ada itu diuji. Saat ketika kehidupan tampaknya tidak adil, saat ketika iman kita, nilai-nilai kita, kesabaran kita, belas kasih kita, kemampuan kita untuk bertekun semuanya didesak melampaui batas. Ada orang yang menggunakan ujian-ujian seperti itu sebagai peluang untuk menjadi individu lebih baik. Ada juga yang membiarkan pengalaman-pengalaman hidup seperti itu menghancurkannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang menciptakan perbedaan dalam cara manusia menanggapi tantangan-tantangan kehidupan? Saya pernah. Sebagian besar kehidupan saya terpesona oleh apa yang memicu manusia untuk berperilaku seperti itu. Seingat saya sadari dulu terobsesi untuk menemukan apa yang membedakan pria dan wanita tertentu dari yang lain. Apa sih yang menciptakan seorang pemimpin, seorang peraih prestasi? Kok bisa sih demikian banyak orang di dunia ini yang hidup demikian sukacita terlepas dari hampir setiap kesusahan, sementara yang lain yang tampaknya mempunyai segalanya hidup nelangsa, marah, dan depresi. Izinkan saya menceritakan kisah seorang lainnya, dan marilah kita perhatikan perbedaan di antara keduanya. Kehidupan orang ini tampak jauh lebih cerah. Ia seorang penghibur yang luar biasa kaya, sangat berbakat dengan penggemar banyak sekali. Di usia 22 tahun, ia sudah menjadi anggota termuda dari kelompok komedi Second City yang terkenal di Chicago. Hampir seketika ia menjadi bintang, segera menjadi head theater di New York. Ia menjadi salah seorang bintang televisi yang sukses besar di tahun 70-an. Lalu ia menjadi salah seorang bintang film paling top di negara ini. Ia bercabang ke musik dan menikmati sukses ketika yang sama di sana. Ia mempunyai Lucy dan teman yang mengaguminya, pernikahan yang baik, rumah mengagumkan di New York City dan Madhouse, Vineyard. Tampaknya ia mempunyai segala yang mungkin dimintai seseorang. Menjadi yang manakah dari keduanya yang Anda pilih? Sungguh sulit membayangkan seseorang memilih menjadi yang pertama daripada yang kedua. Tetapi izinkan saya menceritakan tentang keduanya. Yang pertama adalah salah seorang paling viral, paling kuat, dan paling sukses yang saya kenal. Namanya Wee Mitchell, dan ia masih hidup dan tinggal di Colorado. Semenjak kecelakaan motornya yang mengerikan itu, ia telah mengecap sukses dan sukacita lebih besar daripada yang dikecap kebanyakan orang seumur hidup. Ia telah mengembangkan hubungan-hubungan pribadi yang fenomenal dengan beberapa orang paling berpengaruh di Amerika. Ia telah menjadi jutawan dalam bisnis. Ia bahkan sempat mencalonkan diri dalam Kongres terlepas dari fakta bahwa wajahnya cacat. Slogan kampanyenya, "Pilihlah saya dalam Kongres, maka saya tidak akan menjadi sekedar satu lagi wajah tampan." Sekarang ini, ia menjalin hubungan yang sangat mengagumkan dengan seorang wanita yang sangat istimewa, dan ia senang
berkampanye untuk Letnan Gubernur Colorado pada tahun 1986. Orang kedua adalah seseorang yang Anda kenal baik, seseorang yang mungkin telah membawakan banyak kesenangan dan sukacita bagi Anda. Namanya John Belushi. Ia adalah salah seorang komedian paling dikagumi di zaman kita dan salah satu kisah sukses besar dalam dunia hiburan tahun 70-an. Belushi mampu memperkaya tak terhitung banyaknya kehidupan kecuali kehidupannya sendiri ketika ia meninggal di usia 33 tahun karena apa yang oleh dokter jantung disebut sebagai keracunan akut akibat ganja dan narkotik. Tidak banyak yang mengenalnya, itu heran. Pria yang mempunyai segalanya itu telah menjadi pecandu obat-obatan yang tak terkendali jauh melampaui usianya. Secara eksternal, ia mempunyai segalanya. Secara internal, ia sudah bertahun-tahun hampa. Kita selalu melihat contoh-contoh serupa. Pernah mendengar tentang PT Sturwich, dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Ia belakangan menjadi pelari maraton yang telah lari 25.000 mil. Renungkanlah kisah Helen Keller yang mencengangkan itu, atau renungkanlah Sandy Lickner, pendiri Motor Against Drunk Driving. Ia ambil suatu tragedi menyedihkan, yaitu kematian putrinya ditabrak pengemudi mabuk, dan membentuk organisasi yang mungkin telah menyelamatkan ratusan, mungkin ribuan nyawa. Di ekstrim lainnya, renungkanlah orang-orang seperti Marilyn Monroe atau Ernest Hemingway. Orang-orang yang meraih sukses mengagumkan tetapi ujung-ujungnya menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi coba saya tanya, apa sih perbedaan antara yang punya dengan yang tidak punya? Apa sih perbedaan antara yang bisa dengan yang tidak bisa? Apa sih perbedaan antara yang berbuat dengan yang tidak berbuat? Mengapa sih sementara orang berhasil mengatasi kesusahan mengerikan yang tak terbayangkan dan menjadikan kehidupannya suatu kemenangan, sementara yang lain terlepas dari segala keunggulannya mengubah kehidupannya menjadi bencana? Mengapa sih sementara orang mengambil pengalaman apapun dan menjadikannya efektif bagi mereka, sementara yang lain mengambil pengalaman apapun dan menjadikannya menantang mereka? Apa sih perbedaan antara W. Mitchell dengan John Belushi? Apa sih perbedaan yang menghasilkan perbedaan dalam kualitas kehidupan? Saya telah seumur hidup terobsesi dengan pertanyaan itu. Ketika beranjak dewasa, saya lihat orang-orang yang mempunyai kekayaan besar dari segala jenis jabatan yang hebat, hubungan mengagumkan, dan fisik yang berkembang baik. Saya ingin tahu apa yang membuat kehidupan mereka begitu berbeda dari kehidupan saya dan kehidupan teman-teman saya. Perbedaannya ujung-ujungnya adalah dalam cara kami berkomunikasi dengan diri sendiri dan tindakan-tindakan yang kami ambil. Apakah yang kita berbuat ketika telah mencoba segalanya sebisa kita, tetapi segalanya tetap saja tidak beres? Orang yang sukses tidaklah mempunyai masalah lebih sedikit daripada orang yang gagal. Satu-satunya orang yang tidak mempunyai masalah lagi adalah mereka yang telah dikubur. Bukan apa yang terjadi kepada kita yang membedakan pecundang dari orang sukses, melainkan bagaimana kita mempersepsikan apa yang terjadi ketika kita itu dan apa yang kita perbuat tentang apa yang terjadi. Itulah yang menghasilkan perbedaan. Ketika W. Mitchell mendapatkan informasi dari tubuhnya bahwa 3/4 tubuhnya menderita luka bakar stadium 3, ia mempunyai pilihan untuk menafsirkan informasi tersebut. Makna kejadian itu bisa saja menjadi alasan untuk mati, untuk berkabung, untuk apapun yang ia ingin komunikasikan. Tetapi ia memilih untuk secara konsisten berkomunikasi dengan dirinya sendiri bahwa pengalaman itu telah terjadi bukannya tanpa maksud, dan bahwa itu suatu hari kelak akan memberinya keuntungan yang bahkan lebih besar lagi dalam sasarannya untuk menghasilkan perbedaan di dunia. Berkat komunikasi yang seperti itu dengan dirinya sendiri, ia bentuk kepercayaan dan nilai-nilai yang terus mengarahkan kehidupannya dari posisi diuntungkan daripada dirugikan bahkan setelah ia lumpuh. Bagaimanakah PT Sturwich berhasil ikut peak maraton paling sulit di dunia itu, bahkan ia tidak punya tangan dan tidak punya kaki? Sederhana saja, ia kuasai komunikasi dengan dirinya sendiri. Ketika indranya memberinya sinyal yang dulunya ditafsirkan sebagai rasa sakit, sebagai keterbatasan, sebagai kelelahan, ia ubah label maknanya dan terus berkomunikasi dengan sistem syarafnya dengan cara mendorongnya terus berlari. Dan selalu
membuat saya penasaran adalah bagaimana spesifiknya orang menghasilkan hasil-hasil. Dulu saya sadar bahwa sukses itu meninggalkan petunjuk-petunjuk bahwa orang yang menghasilkan hasil-hasil luar biasa itu melakukan hal-hal spesifik untuk menciptakan hasil-hasil tersebut. Saya sadar bahwa tidaklah cukup sekedar mengetahui bahwa W. Mitchell atau PT Struckwick itu berkomunikasi dengan diri sendiri dengan cara menghasilkan hasil-hasil. Saya harus tahu bagaimana spesifiknya mereka melakukan itu. Saya percaya bahwa seandainya saya secara persis menduplikasi tindakan-tindakan sesama, saya bisa mereproduksi kualitas hasil-hasil yang sama seperti mereka. Saya percaya bahwa seandainya saya menabur, saya juga akan menuai. Dengan kata lain, seandainya ada seseorang yang bisa berbelas kasih bahkan di dalam keadaan yang paling susah pun, saya bisa menemukan strateginya bagaimana ia memandang segalanya, bagaimana ia menggunakan tubuhnya dalam situasi seperti itu, dan saya pun bisa menjadi lebih berbelas kasih. Seandainya seorang pria dan seorang wanita telah mengembangkan pernikahan yang sukses di mana selama 25 tahun mereka masih saling mencintai satu sama lain, yang bisa mencari tahu tindakan apa saja yang telah mereka ambil, kepercayaan apa saja yang mereka punyai dan punyai yang menciptakan hasil tersebut, dan yang bisa mengambil tindakan-tindakan dan kepercayaan-kepercayaan tersebut dan menghasilkan hasil-hasil serupa dalam hubungan-hubungan saya sendiri. Dalam kehidupan saya telah menghasilkan hasil beberapa luar biasa kelebihan berat badan. Saya mulai menyadari bahwa saya tinggal mencontoh orang-orang yang kurus, mencari tahu apa yang mereka makan, bagaimana mereka makan, apa yang mereka pikirkan, apa saja kepercayaan mereka, dan saya bisa menghasilkan hasil serupa. Demikianlah saya berhasil menurunkan 30 pon. Saya lakukan hal yang sama di bidang keuangan dalam hubungan-hubungan pribadi saya. Maka saya pun memulai upaya saya untuk mencontohkan kesempurnaan pribadi, dan dalam upaya saya sendiri meraih kesempurnaan, saya pelajari setiap cara yang bisa saya temukan. Lalu saya temukan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai Neuro Linguistic Programming atau singkatnya NLP. Kalau Anda menganalisanya, namanya berasal dari neuro yang mengacu kepada otak dan linguistik yang mengacu pada bahasa. Programming artinya pemasangan sebuah rencana atau prosedur. NLP adalah studi tentang bagaimana bahasa, baik lisan maupun non-lisan, mempengaruhi sistem saraf kita. Kemampuan kita untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini adalah didasarkan kepada kemampuan kita untuk mengarahkan sistem syaraf kita sendiri. Mereka yang mampu menghasilkan hasil luar biasa melakukannya dengan menghasilkan komunikasi yang spesifik kepada dan lewat sistem syaraf. NLP mempelajari bagaimana orang berkomunikasi dengan diri sendiri dengan cara-cara yang menghasilkan kondisi-kondisi banyak akal yang optimal, dan oleh karenanya menciptakan jumlah pilihan perilaku terbanyak. Nama Neuro Linguistic Programming walaupun merupakan istilah yang akurat tentang ilmu pengetahuan ini, mungkin juga bertanggung jawab atas fakta bahwa Anda mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dulu ini terutama diajarkan kepada ahli terapi dan sejumlah kecil eksekutif bisnis yang beruntung. Ketika saya pertama kali diekspos terhadap ilmu pengetahuan ini, saya langsung menyadarinya sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari apapun yang pernah saya alami sebelumnya. Saya amati seorang praktisi NLP mengenangani seorang wanita yang telah menjalani terapi selama lebih dari 3 tahun untuk mengatasi respon fobianya, dan dalam waktu kurang lebih dari 45 menit ia tidak lagi mengalami fobia. Saya langsung tertarik, saya harus mengetahui segalanya. Ngomong-ngomong, seringkali hasil yang sama bisa dihasilkan dalam 5 hingga 10 menit saja. NLP memberikan kerangka keras sistematis untuk mengarahkan otak kita sendiri. Ini mengajari kita bahwa caranya mengarahkan bukan saja kondisi dan perilaku kita, melainkan juga kondisi dan perilaku sesama. Singkatnya, inilah ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya mengelola otak Anda dengan cara yang optimal untuk menghasilkan hasil-hasil yang Anda inginkan. NLP memberikan apa yang persisnya saya cari. Ia memberikan kunci untuk membuka misteri tentang bagaimana orang tertentu mampu secara konsisten menghasilkan apa yang saya sebut hasil-hasil optimal. Kalau orang lain bisa bangun di pagi hari cepat dan mudah serta penuh energi, itulah hasil yang mereka hasilkan.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mereka menghasilkannya, karena tindakan adalah sumber dari hasil tindakan mental dan atau fisik spesifik apa sajakah yang menghasilkan proses neurofisiologis berupa bangun dari tidur dengan cepat dan mudah. Salah satu asumsi NLP adalah bahwa kita semua mempunyai neurologi yang sama. Jadi kalau seseorang bisa melakukan apapun di dunia ini, Anda pun bisa. Kalau Anda kelola sistem syaraf Anda dengan cara yang persis sama, proses menemukan apa persisnya ada spesifiknya yang orang lakukan untuk menghasilkan hasil spesifik disebut mempelajari model. Sekali lagi intinya adalah bahwa kalau ini mungkin bagi orang lain di dunia, ini juga mungkin bagi Anda. Ini bukan soal apakah Anda bisa menghasilkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh orang tersebut, melainkan soal strategi bagaimanakah orang itu menghasilkan hasil-hasil. Kalau seseorang menjadi pengeja yang hebat, ada cara untuk mencontohnya sehingga Anda pun bisa menjadi pengeja yang hebat dalam waktu 4 atau 5 menit saja. Akan Anda pelajari strategi ini di bab 7. Kalau seseorang yang Anda kenal berkomunikasi dengan sempurna dengan anaknya, Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau seseorang mudah bangun dengan cepat di waktu pagi, Anda pun juga bisa. Contoh saja bagaimana orang lain mengarahkan sistem syaraf mereka. Jelas bahwa ada tugas yang lebih rumit daripada yang lain dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dicontoh dan duplikasi. Tetapi kalau Anda mempunyai hasrat dan kepercayaan yang cukup untuk mendukung Anda sementara Anda terus menyesuaikan diri dan berubah, boleh dikata apapun yang dilakukan manusia manapun bisa dicontoh. Dalam banyak kasus, seseorang mungkin saja telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba untuk menemukan cara spesifik untuk menggunakan tubuh dan pikirannya untuk menghasilkan sesuatu hasil. Tetapi Anda bisa masuk mencontoh tindakan-tindakan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disempurnakan dan menghasilkan hasil-hasil serupa dalam hitungan bulan atau setidaknya dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang dihabiskan orang yang hasil-hasilnya ingin Anda duplikasi itu. Dua orang yang terutama bertanggung jawab atas NLP adalah John Grinder dan Richard Bandler. Grinder adalah seorang ahli bahasa, salah seorang yang paling terkemuka di dunia. Bandler adalah seorang ahli matematik, ahli terapi, gestalt, dan pakar komputer. Keduanya memutuskan untuk menggabungkan talenta mereka untuk sebuah tugas unik mempelajari model orang-orang yang terbaik di bidang apapun yang mereka tekuni. Mereka cari orang-orang yang paling efektif menciptakan apa yang menurut mereka diinginkan kebanyakan orang, yaitu perubahan. Mereka mempelajari pengusaha-pengusaha sukses, ahli terapi sukses, dan yang lainnya untuk menyaring pelajaran dan pola yang telah ditemukan orang-orang tersebut lewat bertahun-tahun coba-coba. Bandler dan Grinder paling terkenal karena sejumlah pola intervensi perilaku yang efektif yang telah mereka kodifikasikan dalam mempelajari model Dr. Milton Erickson, salah seorang ahli terapi hipnotis terbesar yang pernah hidup. Virginia Satir adalah seorang ahli terapi keluarga yang luar biasa, dan Gregory Bateson seorang antropolog. Keduanya menemukan umpamanya bagaimana Satir mampu secara konsisten menghasilkan revolusi hubungan di mana ahli terapi lain gagal. Mereka temukan pola tindakan apa saja yang Satir hasilkan untuk menciptakan hasil-hasil, dan mereka ajarkan pola-pola ini kepada murid-murid mereka yang kemudian dapat menerapkannya dan menghasilkan kualitas hasil yang sama walaupun mereka tidak mempunyai pengalaman bertahun-tahun seperti sang ahli terapi terkenal. Mereka taburkan benih-benih yang sama, maka mereka tuai upah-upah yang sama, bekerja dengan pola mendasar yang mereka pelajari dari ketiga ahli tersebut. Bandler dan Grinder mulai menciptakan pola mereka sendiri dan mengajarkannya. Pola-pola inilah yang umumnya dikenal dengan Neuro Linguistic Programming atau NLP. Kedua jenius ini memberi kita lebih dari sekedar serangkaian pola yang ampuh dan efektif untuk menciptakan perubahan. Yang lebih penting, mereka beri kita pandangan sistematis tentang bagaimana caranya menduplikasikan bentuk kesempurnaan manusia apapun dalam waktu yang sangat singkat. Sukses mereka sudah
melegenda, tetapi bahkan dengan peralatan yang tersedia pun banyak orang hanya mempelajari pola-pola untuk menciptakan perubahan emosional dan perilaku itu dan tidak pernah mempunyai kuasa pribadi untuk menggunakannya dengan cara yang efektif dan sesuai. Sekali lagi, mempunyai pengetahuan tidaklah cukup. Tindakan itulah yang menghasilkan hasil-hasil. Itu dulu guys. Kita besok akan sambung ke halaman 44. Sekian. Bye bye.